Assalamualaikum Amirul Mukminin. Salam semeton sejiwa. Salam pendidikan Indonesia. Salam sahabat pecinta alam. Kembali lagi di Idik Lombok Channel. Selamat menyaksikan. Gunung Uhud. Ini dia Gunung Uhud. Gunung yang menyimpan sejuta sejarah perperangan Uhud. Ya, semeton sejiwa, kita sampai di Gunung Uhud. Oke, kita sampai di Gunung Uhud, Madinah Al Munawwarah. Semeton sejiwa, inilah saksi sejarah pertempuran Uhud. Jabal Uhud, tolong perhatikan. Mulai dari sana sampai ke sana itu Jabal Uhud ya. Jadi panjangnya sekitaran 5 kilo, luasnya sekitaran 1,5 kilo. Dan ketinggiannya dari permukaan air itu 900 sekian. Ini yang dekat dengan kita ini adalah Jabal Rumat atau pasukan pemanah di mana Baginda Muhammad Rasulullah SAW, di mana terjadinya peperangan yaitu di sekitaran sana. Nanti setelah dari sini kita ke sana, itu ada makam para syuhada Uhud. Masya Allah. Terjadi peperangan itu di sana. Masya Allah. Rasulullah SAW memerintahkan kepada 50 pasukan pemanah yang handal, yang jitu pemanahnya, itu supaya menaiki di Jabal Rumat ini. Jabal Rumat. Tujuannya untuk sebagai benteng pertahanan. Masya Allah. Nah, kalau Jabal Rumat ini sudah dikuasai oleh kaum muslimin, maka tentunya itu merupakan teknis yang paling bagus. Nah, setelah peperangan terjadi, Bapak dan Ibu, singkat saja ya dulu ya. Peperangan terjadi, ternyata yang diperintahkan oleh Baginda Rasul, di mana Baginda Rasul merintahkan, wahai sahabatku, 50 pasukan pemanah, silahkan menaiki di Jabal Rumat. Jangan sampai turun apapun yang terjadi sebelum ada perintah dari saya. Apapun yang terjadi. Ternyata pada saat itu orang kafir Quraisy sudah kucar-kacir, sudah tidak terarah lagi teknik perangnya. Sehingga banyak yang hendak mau pulang ke Mekah. Khalid bin Walid merupakan pemimpin pasukan berkuda, yaitu orang kafir Quraisy. Khalid bin Walid menyampaikan kepada pasukan berkuda, silahkan tinggalkan sebagian barangnya di tempat sekitaran di sini. Nah, setelah ditinggalkan, nah
semuanya itu mau pulang. Tujuannya yang pertama supaya tidak terlalu berat pada saat pulang ke Mekah. Yang kedua, itulah teknisnya Khalid bin Walid. Makanya Khalid bin Walid ini di saat perang, mulai dari sebelum masuk Islam sampai masuk Islam itu tidak pernah kalah. Khalid bin Walid ini selalu menang dalam peperangan. Makanya Khalid bin Walid dijuluki pedangnya Allah setelah masuk Islam. Nah, setelah itu, setelah ditinggalkan barang-barangnya di sini, orang kafir Quraisy sudah kocar-kacir. Lalu pasukan pemanah itu menyampaikan kepada pasukan yang lain, wahai sahabatku, bagaimana kalau kita turun? Karena sahabat-sahabat kita yang di bawah itu saling berebutan, saling mengambil harta rampasan perang yang sudah ditinggalkan oleh orang kafir Quraisy. Nah, pasukan Rasulullah, yaitu pasukan pemanah, banyak yang tidak mau sebetulnya. Oh jangan, ini masih belum ada perintah dari Rasulullah SAW. Nunggu perintah apa lagi? Kita sudah menang. Akhirnya pasukan pemanah itu pertama terlena dengan adanya harta, yang kedua tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Muhammad Rasulullah SAW. Semuanya turun, tinggal 5 orang saja. Nah, setelah Khalid bin Walid melihat kecelah-celahan itu, melihat kekosongan Jabal Rumat, akhirnya Khalid bin Walid yang awalnya mau pulang ke Mekah karena melihat itu, sehingga berbelok arah lalu menuju ke Jabal Rumat ini, sehingga Jabal Rumat ini dikuasai oleh Khalid bin Walid. Dengan mudahnya Khalid bin Walid membunuh pasukan baginda Muhammad Rasulullah SAW. Alhasil sehingga peperangan Uhud ini dimenangkan oleh orang kafir Quraisy. Nah, demikian dulu Pak Ibu, nanti kita sejarahnya sambung di bis. Sepakat ya? Dari sini kita foto dulu, setelah foto kita akan menuju ke pemanah. Si. Bus, di sini ada waru nih. Tuh. Ada waru hijau. Lagi proses penyiraman Taman Jabal Hud. Sematan sejiwa. Assalamualaikum. Diobatin kaki. Iya, sebelah. Hud. Jabal Hud. Gunung Hud. Hamzah yang meninggal di sini ya, Ustazah? Ya. Hamzah? Ya, betul. Pamannya Nabi. Muhammad sallallahu Nah, jadi tujuan kita ke Gunung Hud atau Jabal Hud berziarah ke para syuhada Uhud. Salah satunya adalah pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hamzah. Baik, terima kasih Ustazah. Tak lupa yang namanya yang jualan dimanapun selalu ada. Masya Allah, Masya Allah. Mereka dikunjungi dari seluruh dunia. Taib. Doanya Nabi Ibrahim itu. Masya Allah, Nabi Ibrahim ya Ustazah. Ya. Ini Masjid Uhud. Apa Ustazah? Masjid di Jabal Uhud. Ya. Masjid di Jabal Uhud. Nggak bisa ke dalam, cuma di pinggir-pinggirnya. Oh. Ya. Masya Allah, inilah kompleks pemakaman syuhada Uhud Sematan sejiwa. Inilah dia kompleks pemakaman
para syuhada Uhud, assalamualaikum ya ahlad diyar. Ya, nanti deh. 50 kawi 50.000 5 kelas. Tad, di situ kali tuh. Nanti penuh. Tuh di sekitar dalam tuh. Nah, di situ. Masya Allah, dunia menghadiri Uhud sebagai monumen. Yang lain Pak Ustaz. Sambil lalu Bapak Ibu yang kami hormati, inilah para syuhada Uhud yang berjumlah 70 sahabat baginda Muhammad Rasulullah SAW. Dan juga di sini ada paman tercintanya baginda Rasul, yaitu Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah makamnya di sini Pak Ibu, yang dekat ini, yang dikelilingi batu itu Sayyidina Hamzah saja. Di Sayyidina mana Hamzah. 69-nya, yaitu di sana, di sebelah sana. Disatukan semuanya. Dulu itu tidak disatukan karena pernah banjir bandang di sini. Akhirnya semua jenazah itu terpental Pak. Terpental, itu jasadnya utuh. Jasadnya utuh dengan Masya darah-darahnya, Allah. masih Masya mengeluarkan Allah. darah. Padahal itu sudah 14 abad yang lalu. Nah, itu juga pada saat itu terpentalnya jenazah itu di kota Madinah ini tercium bau yang sangat harum sekali. Masya Allah. Lebih harum dari minyak misik, Masya Allah. minyak yang paling misik. Lalu orang penduduk Madinah ini mencari dari mana bau harum ini, sehingga ada salah satu penduduk Madinah datang ke sini, ternyata terpentalnya yaitu jenazahnya para syuhada Uhud. Artinya para syuhada Uhud ini sahabat baginda Rasulullah SAW ini masih hidup. Artinya masih hidup. Nah, di saat kita bersiar sekarang ini, maka insya Allah akan dilihat oleh para syuhada Uhud dan tentunya oleh baginda Muhammad Rasulullah SAW. Sallallahu. Jadi di sinilah pada Ibu, di tempat inilah terjadinya peperangan, yaitu peperangan Oh, Nah, di sini tempatnya. Nah, itu Rasulullah mensolati Sayyidina Hamzah itu beda dengan yang lain. Sayyidina Hamzah itu disolati 70 kali. Jadi pertama Rasulullah mensolati Sayyidina Hamzah, lalu setelah itu satu persatu sahabat ditaruh di depannya Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu tidak dipindahkan. Satu maju di pinggirin, Sayyidina Hamzah tetap satu persatu sampai 70 kali Sayyidina Hamzah disolat. Karena para syuhada Uhud ini tidak sekaligus disolati oleh Rasulullah, tapi satu persatu dan disebut dengan nama-namanya. Sedangkan Sayyidina Hamzah tidak dipindahkan. Nah, baik, itulah sedikit saja sejarah tentang Jabal Uhud. Pak Ustadz, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Ustadz. Ya, tolong pada saat kita berdoa tentunya pertama untuk kita untuk kita pribadi. ya. Gunung Uhud, Masya Allah. Gunung Uhud bersama kita daki, bersama kita menapak tilas perjalanan daripada para syuhada Uhud. Ya, para syuhada Uhud bersama kita menapaki semerton sejiwa. Inilah situasi terkini dari Jabal Uhud. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Tabarakallah. Teman-teman sedang mengambil pose mengabadikan perjalanan. Jokowi, Jokowi. Jokowi. Jokowi, 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 Jokowi. Jokowi, Jokowi, Jokowi. Asik. Syukran, syukran. 3 riyal. Enam 50 riyal.
50.000. 50.000. Bismillah. Indonesia, Indonesia. Indonesia. Ya. Welcome Indonesia. Welcome. Welcome Indonesia. I love Indonesia. I love. Thank you. Syukran kasir. Syukran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. هدايا مدينة هدايا مدينة هدايا Madinah. حنا مدينة حنا ما شاء الله. بسم الله حلال ما هدايا Syukran مدينة. Abi, syukran هيا، Abi. welcome, welcome. Hayya, hayya. Jadi aku suka. Jadi. Blitar. Jokowi, Jokowi. Insyaallah. 750. Pak Haji, Oh 6 gini. dari mana Pak Haji? Jawa mana Pak Haji? Dari Blitar. Oh, Dari bang ya. Sama ini ya. Ya tengok. Gak tukar. Wes. Namun di ah. dibuat tadi punya kita mana? Ya. Madinah rasa Blitar. Monggo Pak Haji, Pak Haji. Masya Allah, Masya Allah. Aywa, aywa, aywa. Aywa, aywa. Madinah rasa Ciputat. Masya Allah, aywa. Madinah rasa Tangerang. Jokowi. Jokowi. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Aywa, aywa, aywa. Syukran, syukran, syukran. Madinah rasa Serang. Waduh, Masya Allah. Pilih. Tionta, pasar Arab, pasar Arab. Mana sih itu tadi? Ini ya? Ya, jangan. Ada. Ngumpul di sini aja, ngumpul. Kalau bahasa Nawi, Nawi. Oke, jadi cari sana. Surah. Es krim. Masya Allah. Masya Allah, es krim Madinah. Ya bagus. Malaysia. Masya Allah. Terima kasih saja. Nih juragan Arab. Juragan Arab lagi ngebagiin Halal. apa namanya teh? Korma apa ini? Korma bidadari ya? Ya, rutop. Oh, korma bidadari yang ada di rooftop. Masya Allah. Jokowi. Jokowi. Halal. Madinah rasa Ciputat. Terus apa? Madinah rasa Tanah Abang sih, Bang. Oh ya, benar. Tanah Abang ini mah. Madinah rasa Tanah Abang, Pulau Gadung. Insya Allah. Ini Pak Abeng sini. Masya Allah, Jokowi. Jokowi pokoknya mau makan dan makan. Masya Allah, Jokowi. Nanti saksikan di channel YouTube Idik Lombok Channel ya. Aduh, jatuh. Nanti kita upload ya, buat kenang-kenangan semua sahabat saudara teman-teman. Masya Allah, Megawati Jokowi. Aduh, salah. Megakarti. Ya, Megakarti. Aduh, Megakarti. Masya Allah. Indonesia Haji. Indonesia Haji. Aduh, umrah kayak haji. Aja.
Haji. Aduh, masya Allah. Pancasila. Mantap. Luar biasa, manis banget ya. Kayak Bu Pia ini mah. Keceplosan. Aduh. Ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Namanya siapa Bunda? Ibu Rusmini. Masya Allah Bu Rusmini, nama yang sangat bagus sekali. Sudah berapa kali umroh Bunda? Mau ini kedua kalinya. Masya Allah, dengan usia berapa sekarang? Sekarang 74. 74, masih kuat naik Jabal Hud, ke Masjid Kuba, Alhamdulillah. Masjid Nabawi, Alhamdulillah. Raudhah. Masya Allah, barokah ya Bunda ya. Hatur nuhun Bunda. Sama-sama. Oke, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe Idik Lombok Channel. Aur ke. Sekali lagi aur ke. Mantap. Hatur nuhun Bunda. Nah, setelah itu turut selanjutnya Baginda Rasul menyampaikan informasi kepada Baginda Rasul Ya, bahwasanya orang kafir keras sedang bergerak, sedang menuju ke kota Madinah. Di Masya satu Allah. pihak, Baginda Rasul bersama dengan para sahabat itu berdiskusi, bermusyawarah bagaimana ini bagusnya. Apakah orang kafir keras itu biarkan saja masuk ke kota Madinah baru kita kepung, atau kita datang di luar kota Madinah. Artinya para sahabat itu semua oleh para sahabat. Nah, akhirnya para sahabat berkata, sahabat ini datang kepada Baginda Rasul, memaksa kepada Baginda Rasul untuk supaya semuanya sepakat menghadang orang kafir Quraisy dari Di luar kota pohon Madinah. pelindung. Akhirnya Baginda Rasul dalam keadaan terpaksa juga ikut, ya, artinya juga sepakat kalau orang kafir Quraisy ini dihadang dari kota Madinah, di luar kota Madinah. Berangkatlah pasukan Baginda Rasul yang berjumlah 1000 pasukan. Berangkat menjemput pasukan. Di tengah perjalanan ternyata ada orang munafik 300 pasukan itu berbelok arah. Tidak berangkat bersama dengan Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kaum muslimin hanya berjumlah 700 saja. Sedangkan orang kafir Quraisy berjumlah 3.000 pasukan. 3.000 pasukan. Ini juga pasukan yang tidak sebanding ya pada dulu. Nah, di satu tulang seperti yang saya sampaikan tadi di bawah, setelah berhadapan keduanya saling mengatur strategi, dan juga Baginda Rasul menyampaikan, memerintahkan kepada 50 pasukan pemanah untuk menaiki Jabal Rumakat itu. Nah, dulu itu tidak ada nama asli, ini seorang budak ya, seorang budak dari suaminya itu. Nah, Bunda memerintahkan kepada Wasi untuk menangkap Sayyidina Hamzah, untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Masya Nah, Allah. itu tidak. Jalan di bawah Wasi tebing. ini terkenal Jalan di bawah tebing Sultan manfaatnya itu Siwa. sangat tinggi sekali barangnya. Gunung kayak Jadi dicuci. Wasi setiap hari melatih dan Ini belah dua ya, Ya. di bikin jalan. Iya. Yang pertama akan dibebaskan dari perbudakan. Baik. Baik itu. Yang kedua akan dikasih yaitu 100 dinar. Nah, tolong balikan pandangan sebentar lagi sebelah kiri. Ini adalah masjid Qiblatain. Ya, ini masjid. Nah, ini sebelah kiri di depan sudah melihat. Nah, tolong sebelah kiri agak ke depan sedikit. Sesuai ya Habibie. Nah, itu sebelah kanan sekarang ya. Itu sebelah kanan agak mojok, itu adalah masjid Qiblatain ya. Ini dia Masjid Qiblatain. Masjid yang mempunyai dua arah kiblat. Cuman di situ ada perluasan masjid. Masjid Pas di atasnya Qiblatain. jalan. Pas di atasnya jalan pada ibu. Baik, para ibu yang kami hormati, saya singkat saja. Qiblatain. Setelah itu, Baginda Rasulullah SAW bunuh, membantai. Kalau menekan pandangan sebelah kanan itu adalah masjid Khandaq ya. Nah, sebelah kanan para ibu itu adalah masjid Khandaq ya, atau masjid Sabah. Biasanya ini seharusnya putar di sana tadi. Berhenti dulu. Nah, itulah
baginda Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya tidak menurunkan malaikat yang akan menghancurkan orang kafir Quraisy. Tapi justru baginda Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nanti dari keturunannya bisa meluk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Hampir sama dengan sejarahnya Pak Ibu. Nah, baik, tadi kita melintasi yaitu Masjid Kiblatain, di mana Masjid Kiblatain itu mempunyai 2 arah kiblat. Sebelum Rasulullah SAW dengan para sahabat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Ka'bah pada saat melaksanakan sholat. Nah, Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat melaksanakan sholat itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah di saat berada di kota Mekah, Rasulullah sholatnya itu menghadap ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Nah, cuman Rasulullah tidak begitu suka, lebih suka menghadap ke Baitullah. Makanya di saat Rasulullah melaksanakan sholat, di depan Rasulullah itu Ka'bah. Di depan Rasulullah Ka'bah, tapi tetap mengarah ke Masjidil Aqsa. Kaki Rasulullah tempat-tempat ya. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai sekarang dan sampai akhir kiamat nanti tetap kiblatnya menghadap ke Baitullah. Itulah sehingga masjid itu diganti namanya, lalu diganti Masjid Kiblatain, masjid yang mempunyai 2 arah kiblat. Jadi 90 derajat pada itu mengarah ke sana, langsung mengarah ke belakang. Bagaimana tekniknya Rasulullah dengan para sahabat? Rasulullah itu berjalan ke depan pada itu. Berjalan ke depannya para sahabat tetap menjadi imam. Baik, tadi kita melintasi yaitu Masjid Sabah atau Masjid Khandaq itu paret ya, dimana pada saat tahun 5 Hijriah, baginda Rasulullah SAW dikepung oleh orang kafir Quraisy yang berjumlah lebih dari 10.000 pasukan yang siap untuk membunuh sahabat Rasulullah dan baginda Rasulullah Kita belum SAW. melihat ada Nah, di satu motor pihak ya. baginda Rasul dengan para sahabat berdiskusi, bermusyawarah dan dihadiri oleh sahabat Salman ya, dari Persia. Lalu baginda Rasul meminta kepada para sahabat, wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang mempunyai teknis perang yang tidak sama dengan teknis perangnya orang Arab? Kalau orang Arab itu perangnya biasanya adu banting ya, satu-satu, setelah itu baru bersama-sama. Nah, akhirnya sahabat Salman ini mengusulkan, wahai Rasulullah, di saat negeri kami dikepung oleh pasukan yang begitu banyak, kami itu menggali sebuah parit. Alhamdulillah, dengan teknik seperti ini kami sering memenangkan peperangan. Sehingga pendapat ini lalu diterima oleh baginda Muhammad Rasulullah SAW. Sehingga baginda Rasul memerintahkan kepada para sahabat dan juga baginda Rasul ikut andil untuk menggali parit itu. Jadi yang digali oleh baginda Rasul ada beberapa parit. Panjangnya itu 20 meter, lebarnya 20 meter. Kedalamannya 20 meter. Sekiranya